Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para mahasiswa dan mahasiswi dimanapun saat ini Anda berada, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saat ini sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, salah satunya melaksanakan ibadah, yakni sholat 5 waktu sehari semalam, meskipun kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing, disebabkan karena adanya wabah virus corona yang merajalela di bangsa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, selalu menjaga kita dari segala wabah bencana yang menimpa negeri kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut wabah ataupun virus corona yang berada di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Pesan kepada semua mahasiswaku, mari kita selalu stay at home, berada di rumah masing-masing. Kita kuliah di rumah masing-masing, melaksanakan tugas dan bahkan juga ibadah di rumah kita masing-masing, demi menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari semua mara bahaya. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semuanya, dimanapun Anda berada, saat ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita sistem daring online ya, yaitu materi kuliah AIK atau kuliah ibadah. Insya Allah pada segmen pertemuan kali ini kita akan diskusikan mengenai sholat. Sholat, dari katanya saja kita sudah tahu bahwa ini merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan informasi kepada Anda semua agar Anda senantiasa mengikuti perkuliahan ini sampai selesai, sampai video ini habis. Dan kemudian yang kedua adalah jangan lupa Anda tuliskan nama, kemudian tuliskan NIM, jurusan, dan kemudian tuliskan semua rangkuman materi kuliah ini di kolom komentar ya pada video tersebut. Ya, jangan lupa tuliskan nama, NIM, jurusan, dan kemudian rangkuman materi kuliah kita yang ada di dalam video ini. Maka saya berharap kepada Anda semuanya agar melaksanakan kewajiban ini sebagai ganti daripada perkuliahan tatap muka kita. Mudah-mudahan ya kita tetap diberikan kesabaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, baik ya, sekali lagi saya sampaikan, ikuti, jangan lupa ikuti sampai selesai perkuliahan kita ini. Mudah-mudahan Anda akan mendapatkan ilmu yang manfaat di dalamnya. Baik teman-teman yang berbahagia, saat ini kita akan diskusikan mengenai tentang sholat. Lanjutan dari perkuliahan kita minggu kemarin, yaitu mengenai bagaimana hukumnya seseorang apabila dia itu lupa dalam melaksanakan sholat atau lupa untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka oleh karena itu, sebagai informasi bagi kita semuanya, kenapa kita penting untuk mempelajari sholat ini? Karena sholat merupakan tiang daripada agama kita. Salat adalah perintah yang utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita wajib melakukannya setiap diri kita, setiap individu kita. Tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk tidak melaksanakan ibadah salat dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan sekarang ini yang maraknya wabah virus corona, yang kita dilarang untuk mendekati keramaian, salah satunya untuk melakukan salat
berjamaah di dalam masjid. Maka dalam kondisi ini, ya, jangankan untuk melaksanakan sholat jamaah, bahkan sholat Jumat pun kita, ya, itu tidak diwajibkan melakukannya, ya, demi menghindari kemudaratan-kemudaratan yang akan menimpa diri kita ataupun menimpa orang lain. Baik teman-teman mahasiswa, ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa di dalam sholat itu banyak hal yang harus kita pelajari, karena masih banyak di antara kita yang masih lalai dan bahkan masih lengah, dan mungkin banyak juga di antara kita yang tidak tahu tentang dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW tentang ibadah sholat itu sendiri. Arti sholat dan kedudukannya sholat itu sendiri bagaimana? Artinya sholat itu secara bahasa adalah, yaitu ad-du'a, artinya adalah doa atau rahmat. Nah, jadi doa atau rahmat dari Allah, ya. Jadi salat dalam arti doa bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Taubah ayat 103. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doamu itu menjadikan tentram jiwamu, ya, dan kemudian, ya, Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi salat itu menenteramkan jiwa, sakanul lahum, menenteramkan jiwa mereka. Berarti artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita apabila kita melaksanakan ibadah salat. Kemudian juga diartikan bahwa, ya, di dalam istilah atau di dalam istilah dikatakan secara definisi dapat kita fahami menurut Said Sabiq dalam fiqh sunnahnya, yaitu ibadah tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusah muftatahatan bitakbirillah wa mukhtatamatan bitaslim. Bahwa menurut Said Sabiq dalam definisi salat, yaitu suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang tertentu, yang dibuka dengan takbir kepada Allah atau takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir, dan kemudian ditutup dengan membaca salam atau assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di dalam Islam salat mempunyai arti penting dan memiliki kedudukan yang istimewa. Jadi salat itu memiliki kedudukan yang istimewa, ya. Bahkan dapat kita lihat yang pertama sekali bahwa, ya, pentingnya salat itu, ya, alasan yang pertama adalah karena salat merupakan ibadah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadi salat itu merupakan ibadah yang pertama dan utama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita, dan ini diperintahkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dapat kita lihat dalam hadis Rasulullah, furidat 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi salawatu 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Telah diwajibkan pada Nabi Muhammad SAW, ya, pada malam Isra, yakni salat 50 kali awalnya, 50 kali sehari semalam. Namun kemudian, ya, diberikan keringanan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadi 5 waktu sehari dan semalam. Maka kita bisa artikan bahwa, ya, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadi 5 waktu sehari dan semalam. Maka oleh karena itu ini menjadi penting bagi kita bahwa salat adalah amalan yang paling utama, bahkan ibadah yang paling pertama yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa ini menjadi penting salat? Ya, salat menjadi penting karena salat adalah tiang daripada agama. Nah, ini penting sekali. Salat adalah tiang agama, atau as-salatu ibaduddin. Salat itu tiang agama. Ya, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi barang siapa yang mendirikan salat, maka dia menegakkan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sesungguhnya meruntuhkan agamanya. Dan juga dalam hadis Rasulullah lain katakan, Rasul amril al-Islam wa amuduhu as-salah. Jadi pokok perkara ya dalam ajaran Islam itu adalah ya tiangnya adalah salat. Jadi salat itu adalah tiang pokok dari ajaran Islam. Ya, wazir watu sanamihi al-jihad. Kemudian puncaknya adalah jihad. Jadi salat itu adalah tiang dari ajaran Islam. Salat adalah tiang daripada agama kita. Dan kemudian ya pokoknya puncaknya adalah jihad, al-jihadu fi sabilillah. Baik teman-teman yang berbahagia, ya. Maka karena memang salat menjadi tiang agama, hendaklah kita melakukan dalam kondisi apapun. Ya, hendaklah kita memelihara. Bahkan dalam keadaan sakit pun kita diwajibkan untuk melaksanakan salat. Ya, dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan tidak bisa melakukan gerakan-gerakan sebagaimana biasanya pun, kita tetap melakukan salat. Maka bagi seseorang yang sehat, maka dia berdiri dengan sempurna menghadap kiblat. Kalau yang kedua, kalau dia tidak mampu, maka dia mendirikan dengan cara apa? Dengan cara berbaring atau dengan cara duduk dulu. Ya, bisa di kursi, ya, bisa dimanapun, ya, kita bisa melakukan ibadah salat. Kemudian tidak sanggup duduk, maka berbaring. Tidak sanggup berbaring, maka telentang. Tidak sanggup telentang, ya seberapa sanggupnya. Ya, kalau tidak juga bisa kita melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan gerakan, maka ya cukup isyarat dengan mulut saja. Kalau tidak bisa juga, maka dengan hati. Kalau tidak bisa juga dengan hati, berarti sudah mati. Nah, berarti dia tidak wajib sholat. Berarti dia wajib disalatkan. Maka oleh karena itu, tunaikan sholat sebelum Anda disalatkan. Baik teman-teman mahasiswa, ya. Nah ini, ada perintah Allah dalam Al-Baqarah, ya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk memelihara ibadah salat kita. Diperintahkan oleh Allah untuk memelihara ibadah salat kita. Ya, hafizu ala salawat. Yaitu kata Allah, peliharalah segala salatmu. Ya, wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Dan kemudian peliharalah salatmu al-wusta. Dan kemudian berdirilah karena Allah dalam salatmu dan khusyuk. Berdirilah, dirikan salat dan berdirilah. Ya, berdirilah dan kemudian jangan lupa, bukan hanya salat saja, tapi juga kita hendaklah salat dalam keadaan khusyuk, ya, tenang, tentram, ya, tidak tergesa-gesa, tumakninah, ya, dan kemudian kita fokus, ya, tidak memikirkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, kedudukan salat itu, salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan pertama sekali menghisab ibadah salat kita. Ya, ingat itu. Di amalan yang paling pertama dan utama yang akan dihisab di yaumul qiyamah adalah salat. Dan ini buktinya hadis Rasulullah SAW. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Jadi yang pertama sekali yang akan dihisab di yaumul qiyamah nanti, setiap orang, setiap muslim nanti akan dihisab di yaumul qiyamah, yaitu adalah ibadah salatnya. Nah, dalam hadis lain juga disambung, ya, ada sambungannya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi apabila, ya, salatnya baik, ya, saluha baik itu kan benar dan diterima oleh Allah, maka juga akan berpengaruh terhadap amalan-amalan yang lainnya. Tetapi sebaliknya, apabila salatnya tidak baik, salatnya fasid, salatnya tidak diterima, tidak sempurna,
maka sesungguhnya sholatnya tidak akan sesungguh ibadah yang lain pun akan ikut rusak. Jadi ibadah sholat itu menentukan juga terhadap ibadah-ibadah lainnya. Maka hendaklah kita melakukan ibadah sholat dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman yang berbahagia, ya. Yang berikutnya adalah ya, yaitu bahwa salat ya adalah cerminan, ciri khas, ya, ciri khas atau pembeda. Nah, ini yang berapa nih? Ya, yang keempat berarti keutamaan dan kedudukan salat. Jadi salat itu pembeda antara orang Islam dan orang kafir, orang non Muslim. Ya, karena orang non Muslim nggak salat seperti kita, ya nggak ibadah seperti kita. Maka oleh karena itu untuk membedakan itu sebagai identitas kita sebagai Muslim, maka salat harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Nah, ini coba kita lihat ya di dalam hadis Rasulullah. Bainar rajul al-'abdi wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Jadi yang memisahkan atau yang membedakan seorang hamba mukmin dengan non muslim atau kafir itu adalah ya salat. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak melakukan salat 5 waktu seperti kita. Nah, sementara orang Islam salat 5 waktu. Nah, maka ini sangat jelas ya kedudukan dan keutamaan salat dalam diri kita sebagai pribadi Muslim, sebagai orang Islam, ya karena Islam mewajibkan kita untuk melakukan ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Maka oleh karena itu marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah.